Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Faiza sebagai pengampu praktikum bioselmol, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul sintetis protein. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Fitria Puspitasari, ada Rezi Pranata, ada Arlita Rahmasyari, ada Faikatun Nurul Ainia, ada Rafika Nafisa, ada Zahratul Aini, dan Munira Fatima Adha. Selanjutnya, materi akan langsung dijelaskan oleh anggota dari kelompok kami. Silakan. Presentation outline, pendahuluan, urutan-urutan dari presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, dasar-dasar sintesis protein, tingkat seluler, mekanisme sintesis protein, pengujian sintesis protein, patofisiologi dan signifikan klinis, aplikasi klinis dan terapeutik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengertian dari sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan transaksi DNA menjadi mRNA di inti sel, kemudian translasi mRNA menjadi rantai polipeptida. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karboksil dengan gugus amino. Proses ini Selanjutnya, baik, terima kasih. Selanjutnya, dasar-dasar sintesis protein. Sintesis protein melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari untai DNA, sedangkan translasi adalah proses pembentukan rantai polipeptida dari mRNA di ribosom. Tahapan ini melibatkan berbagai faktor dan mekanisme terhadap RNA polimerase. Berbagai faktor dan mekanisme terutama RNA polimerase, ribosom, tRNA, dan kode genetik. Signifikansi sintesis protein terletak pada peran protein sebagai komponen struktural dan proses biologis, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respon imun. Gangguan dalam sistem protein dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis, termasuk kelainan genetik, kanker, dan penyakit menular. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme sintesis protein dan regulasi ekspresi gen sangat penting dalam memahami berbagai kondisi patologis dan dalam pengembangan terapi baru. Dan berikutnya, tingkat seluler, sistensi komponen mesin translasi dimulai dengan transkripsi mRNA, tRNA, dan RNA di dalam nukleus masing-masing oleh RNA polimerase 2, 3, dan 1. Transfer RNA dan mRNA yang mengkode protein ribosom keluar dari nukleus, dan yang terakhir diterjemahkan dalam sitoplasma. Protein ribosom kemudian dikembalikan ke nukleus di mana mereka berkumpul secara hierarkik dan pada RNA yang diterapsi oleh RNA polimerase 1. Proses praktik ini mendefinisikan kompartemen nukleus yang disebut nukleus. Parakitan ribosom adalah proses kompleks yang melibatkan ratusan faktor tambahan yang secara sementara bereaksi dengan subunet ribosom selama pematangannya. Meskipun sebagian besar langkah yang melibatkan dalam pemotongan subunet ribosom terjadi di dalam nukleus sebelum subunet tersebut keluar dari pori-pori inti. Langkah terakhir dalam pemotongan subunet terjadi di sitoplasma.
Mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi, yaitu proses di mana RNA polimerase membaca untai DNA dan menghasilkan molekul mRNA yang membawa informasi genetik dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Faktor-faktor penting dalam transkripsi meliputi RNA polimerase, nukleotida, dan DNA template. Yang kedua yaitu translasi, merupakan proses di mana ribosom membaca kode genetik dalam mRNA dan menggunakan tRNA untuk menyusun asam amino menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. Faktor-faktor penting dalam translasi meliputi ribosom, mRNA, tRNA, asam amino, dan faktor inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selain itu, kode genetik juga memainkan peran penting dalam menentukan urutan asam amino dalam protein. Kode genetik adalah urutan triplet nukleotida pada mRNA yang mengodekan asam amino tertentu. Kode genetik universal, yang berarti kode yang sama mengodekan asam amino yang sama pada semua organisme. Terima kasih. Pengujian sintesis protein. Ada banyak metode yang mungkin untuk memastikan bahwa protein tertentu sedang disintesis. Yang pertama, immunostaining. Karena banyak protein yang disintesis dalam sel tertentu, dapat dimengerti bahwa memverifikasi keberadaan protein tertentu merupakan suatu tantangan. Salah satu cara untuk memastikan keberadaan protein spesifik dalam spesimen klinis adalah melalui immunostaining. Teknik ini memperkenalkan antibodi ke protein yang diinginkan dan kekhususan antibodi yang sangat baik berfungsi untuk mendeteksi protein. Dalam immunostaining, spesimen diinkubasi dengan larutan antibodi primer. Antibodi ini dapat mengandung molekul fluoresen pada rantai beratnya atau enzim yang akan difluoresesi. Jika terdapat substrat yang sesuai, cahaya yang dapat dilepas dapat dievaluasikan di bawah mikroskop atau dipaparkan pada film fotosintesis di ruangan gelap untuk pengembangan selanjutnya. Immunostaining dapat dilakukan secara langsung jika antibodi primer memiliki alat deteksi fluoresen atau tidak langsung, yaitu antibodi sekunder yang dibangkitkan melawan antibodi primer dapat dideteksi melalui fluoresensi. Yang kedua, elektroforensis protein. Seperti hanya asam nukleat, protein dapat dipisahkan berdasarkan ukuran muatannya menggunakan elektroforensis gel. Protein ini dapat dijalankan dalam konfigurasi aslinya atau mengalami denaturasi sebelum elektroforensis. Dalam denaturasi elektroforensis, deterjen seperti natrium dodesil sulfat digunakan untuk mengganggu kekuatan ikatan non-kovalen dalam protein. Natrium dodesil sulfat juga memberikan protein muatan yang sama terhadap rasio massa, sehingga satu-satunya gaya yang bekerja dalam elektroforensis gel natrium crimida adalah aktif penyerangan molekuler dari gel poliakrimida. Protein yang dapat dipisahkan dengan cara ini dapat dideteksi secara non-spesifik dengan pewarna seperti komisi blue atau secara khusus menggunakan antibodi dalam prosedur yang disebut immunoblotting. Patofisiologi dan signifikasi klinis. Patofisiologi sintesis protein dapat terjadi akibat gangguan pada berbagai tahapan seperti transkripsi, translasi, atau proses pasca translasi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh mutasi genetik, paparan zat kimia atau radiasi, infeksi, atau kondisi lingkungan lainnya. Akibatnya, sel dapat mengalami gangguan dalam produksi protein yang diperlukan untuk fungsi normalnya, yang dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis.
signifikansi sintesis protein terletak pada peran pentingnya dalam menjaga kesehatan dan fungsi sel. Protein merupakan komponen utama struktur sel dan berperan dalam berbagai fungsi biologis, termasuk sebagai enzim, hormon, transporter, dan sebagai komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh. Gangguan dalam sintesis protein dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis, termasuk kelainan genetik, kanker, penyakit menular, dan berbagai kondisi lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme sintesis protein dan regulasi ekspresi gen sangat penting dalam memahami berbagai kondisi patologis dan dalam pengembangan terapi baru. Aplikasi klinis dan terapeutik. Antibiotik bekerja dengan berbagai cara untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satunya adalah melalui penghambatan sintesis protein. Golongan antibiotik yang bekerja dengan cara ini adalah aminoglikosida, chloramphenicol, erythromycin, streptomycin, dan tetrasiklin. Sintesis protein pada hewan dan pada manusia memiliki kesamaan dalam mekanisme dasar, yaitu transkripsi dan translasi. Perbedaan mekanisme sintesis protein dan hewan yaitu pada tempat terjadinya sintesis protein di ribosom. Terima kasih. Oke, yang terakhir kesimpulan. Sintesis protein merupakan proses penting dalam sel yang melibatkan transkripsi DNA menjadi mRNA di inti sel. Kemudian transaksi mRNA menjadi rantai polipeptida di ribosom. Proses ini melibatkan berbagai faktor dan mekanisme, termasuk RNA polimerase, ribosom, tRNA, dan kode genetik. Signifikansi sintesis protein terletak pada peran protein sebagai komponen struktural dan fungsional utama dalam sel yang terlibat dalam berbagai proses biologis seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respon imun. Gangguan dalam sintesis protein dapat menyebabkan berbagai kondisi patologis termasuk kelainan genetik, kanker, dan penyakit menular. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme sintesis protein dan regulasi ekspresi gen sangat penting dalam memahami berbagai kondisi patologis dan dalam pengembangan terapi terbaru. Itu tadi hasil kerja kelompok kami, Besa Samata mengucapkan dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.